Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi'i. Saya Siti Khadijah dengan NIM 11802010031. Begini teman-teman, video ini dibuat adalah sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Masyailul Fiqhiyah, di mana dosen pengampunya adalah Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPD MAPD. Dan kami di sini akan melakukan diskusi tanya jawab masalah-masalah fikih. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Langsung saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Khadijah, Bu Ustazah Khadijah. Kami di sini akan mengajukan 15 pertanyaan yang berhubungan dengan Masyailul Fiqhiyah, di mana pertanyaan pertama adalah apa pengertian menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syahri Al-Taqrib. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang berwasiat dan apa saja syarat-syaratnya. Yang ketiga, bagaimana syarat dan hukumnya untuk orang yang diberi wasiat atau al-musholahu. Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya orang yang berwasiat melunasi hutangnya dan apa saja syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 sebab adanya nafkah. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana hukumnya suami memberi nafkah pada istri. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja yang harus dipenuhi suami dalam memberi nafkah pada istrinya? Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana jika suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya? Kemudian pertanyaan yang kesembilan, apa sih pengertian nikah? Selanjutnya pertanyaan ke-10, sebutkan faedah-faedah daripada pernikahan. Dilanjut pertanyaan yang ke-11, sebutkan apa saja nilai ibadah pada saat setelah menikah. Kemudian yang ke-12, sebutkan apa saja yang diniatkan jika seseorang akan menikah. Ke-13, sebutkan dan jelaskan apa hukumnya menikah. Kemudian pertanyaan yang 14, sebutkan syarat seorang laki-laki yang boleh melihat wanita yang akan dinikahi. Kemudian pertanyaan yang ke-15, pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya pacaran sebelum menikah? Demikian pertanyaan saya, Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rofi. Tadi kan pertanyaannya itu apa sih pengertian dari wasiat? Jadi wasiat itu menurut kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syahri Al-Taqrib, wasiat itu adalah pengalihan hak dari pemilik harta pada orang lain setelah meninggalnya si pewasiat tersebut. Bisa disebut juga atau al-musi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana sih hukumnya orang yang berwasiat dan apa saja sih syaratnya? Jadi musannif ini menjelaskan hukumnya itu sah, diperbolehkan. Namun syaratnya itu untuk orang yang balik dan yang berakal. Maksudnya itu orang yang berkehendak sendiri, yang merdeka. Walaupun orang kafir itu atau orang yang mahzur alaih sebab safi, namun tidak sah bila wasiat itu dilakukan pada orang gila atau yang punya penyakit epilepsi, bisa disebut juga mughma alaih, dan anak kecil yang dipaksa. Nah, itu yang tidak sah. Dan pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih syarat dan hukumnya untuk orang yang diberi wasiat? Di dalam perkataan beliau itu musannif menyebutkan syarat orang yang diberi wasiat itu ketika ditentukan di dalam perkataan beliau.
wasiat itu hukumnya itu sah pada orang yang bisa menerima kepemilikannya. Maksudnya setiap orang itu yang bisa untuk memilikinya, baik anak kecil, orang besar, sempurna akalnya, orang gila, dan janin yang sudah wujud saat terjadi wasiat, dengan arti bayi itu lahir kurang dari 6 bulan setelah waktu wasiat. Jadi selama wasiat ini tidak jalur maksiat, hukumnya itu sah. Wasiat selama wasiat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ditasrufkan kepada orang yang berperang. Misalkan contohnya itu membangun gereja dari orang Islam atau orang kafir, karena untuk niatnya itu untuk beribadah di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana sih hukumnya untuk orang yang berwasiat bila melunasi hutangnya, dan apa saja syaratnya? Jadi hukumnya itu sah dalam melaksanakan wasiat ini. Syaratnya itu harus memiliki 5 sifat. Yang pertama, yaitu harus beragama Islam. Kedua itu balik. Yang ketiga itu berakal. Dan keempat itu merdeka. Dan selanjutnya dia itu dapat dipercaya. Tapi kenapa namun bila orang tersebut tidak memiliki sifat yang kelima tersebut, itu hukumnya tidak sah. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 sebab adanya nafkah. Pertama itu ada hubungan kerabat. Yang kedua itu milku yamin, yang artinya itu hubungan kepemilikan seorang majikan terhadap budaknya, baik budak yang diperoleh dari peperangan atau dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang disebabkan itu syariat. Yang selanjutnya itu ikatan suami istri. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja nilai ibadah pada saat setelah menikah. Jadi yang pertama itu pertama untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini ya, seperti yang tertera pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya nikahlah kalian supaya kalian mempunyai keturunan. Dan kedua, untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak umatnya, karena Nabi Muhammad SAW itu merasa bangga dengan banyaknya umat beliau, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW itu, nikahlah kalian sehingga kalian akan menjadi banyak pada hari kiamat, walaupun dengan bayi yang gugur, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang selanjutnya ini, yang ketiga, mengharapkan doa dari anaknya kelak untuk kedua orang tuanya, karena semua amal terputus kecuali 3 perkara, yaitu termasuk anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan yang keempat, mengharapkan syafaat dari anaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja yang diniatkan jika seorang akan menikah. Yang pertama itu dia harus berniat untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu berniat memperbanyak keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga itu berniat untuk menjaga dari godaan setan. Yang keempat, untuk berniat itu menjaga kemaluan dari pekerjaan yang keji atau maksiat. Nah, yang kelima ini berniat mencari kesenangan dengan istri agar dapat giat dalam beribadah. Yang keenam, berniat untuk melawan hawa nafsu. Dan yang ketujuh itu berniat mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan yang terakhir, berniat untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan pertanyaan selanjutnya ini, sebutkan dan jelaskan apa saja hukumnya menikah itu. Yang pertama itu, hukumnya menikah itu pertama wajib bagi orang yang tidak mampu menahan nafsunya sehingga bisa melakukan perzinahan, itu harus wajib menikah dia. Kalau misalkan yang kedua itu, kalau misalkan hukumnya sunnah, jadi
bagi setiap orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai bekal kawin, yaitu berupa mahar atau istrinya, nafkah untuk istri di hari perkawinannya dan malam harinya, dan juga mempunyai uang untuk beli baju satu setel pada hari perkawinannya. Nah, itu hukumnya sunnah. Dan selanjutnya, sebutkan apa saja nilai ibadah pada saat setelah menikah. Jadi yang pertama itu pertama untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini ya, seperti yang tertera pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya nikahlah kalian supaya kalian mempunyai keturunan. Dan kedua, untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak umatnya, karena Nabi Muhammad SAW itu merasa bangga dengan banyaknya umat beliau. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW itu, nikahlah kalian sehingga kalian akan menjadi banyak pada hari kiamat, walaupun dengan bayi yang gugur, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang selanjutnya ini, yang ketiga, mengharapkan doa dari anaknya kelak untuk kedua orang tuanya, karena semua amal terputus kecuali 3 perkara, yaitu termasuk anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan yang keempat, mengharapkan syafaat dari anaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja yang diniatkan jika seorang akan menikah. Yang pertama itu, dia harus berniat untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu, berniat memperbanyak keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga itu, berniat untuk menjaga dari godaan setan. Yang keempat, untuk berniat itu menjaga kemaluan dari pekerjaan yang keji atau maksiat. Nah, yang kelima ini, berniat mencari kesenangan dengan istri agar dapat giat dalam beribadah. Yang keenam, berniat untuk melawan hawa nafsu. Dan yang ketujuh itu, berniat mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan yang terakhir, berniat untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan pertanyaan selanjutnya ini, sebutkan dan jelaskan apa saja hukumnya menikah itu. Yang pertama itu, hukumnya menikah itu pertama wajib bagi orang yang tidak mampu menahan nafsunya sehingga bisa melakukan perzinahan, itu harus wajib menikah dia. Kalau misalkan yang kedua itu, kalau misalkan hukumnya sunnah, jadi bagi setiap orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai bekal kawin, yaitu berupa mahar atau istrinya, nafkah untuk istri di hari perkawinannya dan malam harinya, dan juga mempunyai uang untuk beli baju satu setel pada hari perkawinannya. Nah, itu hukumnya sunnah. Dan selanjutnya, khilafu aula, itu bagi orang yang ingin menikah tapi tidak memiliki bekal untuk menikah, atau sebaliknya, yaitu mempunyai bekal untuk menikah tapi tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Selanjutnya, dikatakan makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak memiliki bekal untuk menikah. Dan selanjutnya, hukumnya haram bagi seseorang yang ingin menikah tapi tidak ingin menafkahinya, zahir ataupun batin. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan syarat seorang laki-laki yang boleh melihat wanita jika ia ingin dinikahinya. Yang pertama itu, dengan niatan ingin menikah atau bukan main-main. Yang kedua, adanya harapan untuk diterima pinangannya. Yang ketiga itu, melihatnya cukup di wajah dan kedua telapak tangannya, tidak yang lain, atau karena wajah dan kedua telapak tangan sudah menggambarkan keseluruhan tubuhnya. Dan yang selanjutnya, keempat, perempuan yang belum bertunangan.
Dan yang kelima itu perempuan yang boleh dinikahinya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana sih hukumnya pacaran sebelum dia itu menikah? Jadi peringatan untuk yang berpacaran itu hukumnya itu haram mutlak dan bisa menimbulkan fitnah dan juga malapetaka. Ya, itu saja pertanyaan dari Pak Rofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada Ustadz Bapak Rofi'i tentang yang berhubungan dengan masail fikih. Ada 15 pertanyaan ya. Yang pertama itu pertanyaan saya, bagaimana pengertian hibah itu? Pertanyaan keduanya, bagaimana sih syarat hibah dan apa hukumnya? Pertanyaan ketiga dari saya, bagaimana konsekuensinya dari hibah tersebut? Dan pertanyaan yang keempat, apa pengertian gosok? Selanjutnya pertanyaan yang kelima, dan apa konsekuensinya dari gosok tersebut? Pertanyaan yang keenam, bagaimana jika barang gosok itu rusak dan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Dan pertanyaan yang ketujuh, apa pengertian dari gadai? Pertanyaan 8-nya, sebutkan barang apa saja yang digadaikan. Jadi barang apa saja yang bisa digadaikan. Pertanyaan ke-9, kenapa gadai itu dikatakan sebagai amanah? Pertanyaan ke-10-nya, apa pengertian dari hajr atau larangan berbisnis? Pertanyaan yang ke-11, sebutkan pembagian orang-orang yang dikatakan hajr. Pertanyaan ke-12-nya, apakah pengertian dari ijarah? Pertanyaan ke-13-nya, apa saja sih syarat ijarah itu? Pertanyaan ke-14-nya, bagaimana hukum ijarah? Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana sih hukumnya kurban dan untuk usia berapakah untuk hewan kambing yang bisa untuk dikurbankan? Ya, itu saja. Terima kasih atas jawabannya pada Bapak Ustadz Rofi'i. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Hadijah. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa sih pengertian hibah? Jadi hibah adalah pemberian suatu hak milik dari orang lain ke kita misalnya, atau dari orang lain ke orang lain, dan tidak harus tukar menukar. Artinya gini, apabila ada orang lain memberikan barang ke kita, kita tidak harus menukar barang tersebut, tapi kita hanya menerima barang tersebut. Dan barang hibah itu adalah barang yang bisa dijual, ya. Anggap saja itu hibah itu adalah sebuah hadiah atau pemberian dari orang lain untuk kita, ya, sebagai hadiah, dan barang tersebut bisa dijual, itulah hibah. Kemudian yang kedua, bagaimana syarat hibah dan apa hukumnya? Jadi hibah itu tidak sah apabila tidak ada yang namanya ijab qabul atau ucapan dari pemilik harta tersebut. Misalnya contohnya gini, kalau tidak ada, saya berikan rumah ini atau motor ini kepada kamu. Jika tidak ada pernyataan seperti itu, maka itu tidak sah hibahnya, kecuali ada ucapan seperti itu bahwa saya akan memberikan motor ini kepada si A. Itu baru
itu merupakan suatu syarat yang sah dalam sebuah hibah. Musonif menjelaskan batasan orang yang dihibahkan di dalam perkataan, yaitu jadi di sini dijelaskan bahwa setiap barang yang boleh dijual itu boleh dihibahkan. Tetapi barang yang tidak jelas atau tidak bisa dijual itu tidak bisa dihibahkan. Contohnya ada orang memberi 2 biji gandum lah contohnya, atau 2 biji jagung contohnya, itu tidak boleh dijual, tapi itu hanya dihibahkan. Ya mungkin saja 2 biji gandum atau jagung itu sebagai benih agar ditanam dan nantinya bisa tumbuh berbuah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsekuensi dari hibah. Konsekuensi dari hibah adalah tidak bisa dimiliki kecuali barangnya telah diterima dengan izin pemberi. Jadi hibah itu tidak bisa dimiliki sepenuhnya kecuali sudah diberikan izin oleh pemiliknya. Jadi harus ada izin dulu dari pemiliknya untuk kita, baru itu menjadi sah. Ya. Nah, lalu pertanyaannya gini, misalnya orang yang mau memberi atau memberikan hibah itu meninggal, bagaimana? Ya, maka keinginan untuk menghibahkan sesuatu itu harus diberikan atau dilanjutkan atau dilaksanakan oleh ahli warisnya. Jadi ahli waris yang harus merealisasikan keinginan untuk memberikan hibah tersebut. Gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa pengertian ghosab? Ghosab adalah secara bahasa mengambil sesuatu barang atau hak milik orang lain dengan cara memaksa atau merampas dan terang-terangan. Ya. Misalnya kita pengen memiliki HP teman kita, terus kita ambil secara terang-terangan, kita paksa dia untuk memberikan, kita zolimin dia, dipukul lah kalau tidak memberikan. Nah, itu disebut ghosab. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri, mengambil hak milik orang lain atau barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya malam-malam kita nyongkel pintu, kita ngambil barang yang ada di rumah tanpa pengetahuan pemiliknya, itu mencuri namanya. Kalau ghosab enggak, dia terang-terangan, dia memaksa, itu bahkan dia menzolimi dan menganiaya pemiliknya agar menyerahkan barang tersebut. Itulah ghosab. Lalu yang kelima, apa sih konsekuensi dari ghosab? Ya, konsekuensinya ya apabila ada orang telah mengambil ghosab atau merampas hak milik orang lain secara terang-terangan, maka dia harus mengembalikan barang tersebut dan tidak wajib untuk menggantinya secara berlipat-lipat. Misalnya saja ada orang mengambil HP dengan harga 1 juta misalnya, lalu dipaksa diambil orang-orang lain, lalu dituntut dia harus mengembalikan HP tersebut atau diganti dengan uang dengan yang berlipat-lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu tidak boleh, tapi harus mengganti dengan sejumlah nilai barang tersebut. Itulah yang disebut ghosab. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika barang ghosab itu rusak? Maka bagi yang melakukan ghosab itu adalah harus mengganti barang tersebut sesuai dengan harganya. Misalnya harganya 1 juta, harus diganti dengan harga 1 juta itu barang tersebut. Kemudian misalnya harganya itu sebuah takaran atau yang ditimbang, contohnya misalnya kapas, perunggu,
ya harus sesuai dengan takaran tersebut menggantinya. Lalu pertanyaannya, apabila dia menggosok barang itu setahun yang lalu, tuh, contohnya seperti itu kan. Kalau setahun yang lalu kan berarti nilainya berbeda tuh dengan tahun sekarang. Ya itu harus ada ketentuan dari qadhi. Jadi Imam Rafi berkata, maka seorang qadhi harus menentukan pilihannya, apakah dihargai dengan jumlah harga di masa lalu atau di masa sekarang. Itu harus qadhi yang menentukannya. Terus kemudian yang ketujuh adalah apa pengertian gadai. Gadai secara bahasa adalah tetap, ya. Dan secara syara adalah menjadikan sebuah benda untuk dijadikan jaminan sebagai hutang. Jadi gadai, orang gadai itu adalah jaminan sebagai syarat untuk berhutang bagi orang yang menjaminkan tersebut. Tapi di sini syarat gadai harus dipenuhi, yaitu serah terima atau ijab kabul. Gadai di dalam Islam dibolehkan dengan syarat tertentu. Yang penting tidak terjadi yang namanya riba, ya. Jadi dibolehkan dalam Islam gadai itu, yang penting tidak ada unsur riba. Tuh. Kemudian pertanyaan yang ke-8, sebutkan barang apa saja yang digadaikan, ya. Setiap perkara yang boleh untuk dijual maka boleh digadaikan sebagai jaminan hutang ketika hutang tersebut sudah menetap di dalam tanggungan. Dalam bahasa hutang, musannif mengecualikan dari ayan bukan hutang, maka tidak sah memberi jaminan pada ayan seperti barang yang digosok, barang pinjaman dan sesamanya, yaitu benda-benda yang menjadi tanggungan. Jadi barang-barang yang boleh dijadikan gadaian adalah barang milik sendiri, ya. Barang milik sendiri, bukan barang pinjaman, bukan barang mencuri, bukan barang dari hasil memaksa, atau bukan barang hutang barang lalu digadaikan, bukan, tapi adalah barang-barang itu milik sendiri. Kemudian kenapa gadai dikatakan sebagai amanah, ya? Karena ketika murtahin atau penggadai telah orang yang menerima gadai telah menerima sebagian dari haknya yang menjadi tanggungan rahin, maka tidak ada bagian dari barang yang digadaikan yang terlepas kecuali murtahin setelah menerima semuanya. Maksudnya semua hak yang menjadi tanggung jawab rahin ketika murtahin tidak wajib mengganti atau menanggung barang gadaian kecuali dia ceroboh di dalam menjaganya, dan tidak ada bagian dari hutang yang menjadi hilang berkurang. Ya, jadi yang namanya gadai itu sebuah amanah. Artinya amanah menitipkan barang kepada orang lain, dan barang itu tidak boleh rusak karena itu adalah amanah. Ya, apabila rusak maka harus diganti barang tersebut karena titipan itu adalah sebuah amanah gitu. Yang melakukan pinjaman harus membayar hutangnya, yang diamanahin sebagai penyimpan barang gadaian itu juga harus amanah. Apabila ada kerusakan atau apa harus bertanggung jawab, tidak boleh dia tidak bertanggung jawab, itu harus bertanggung jawab. Makanya gadai itu adalah suatu amanah yang sama-sama harus dipertanggungjawabkan, baik penerima gadai ataupun yang menggadaikan. Kemudian yang 10, apa pengertian hajr atau larangan berbisnis. Jadi fasal menjelaskan hajj
terdapat syafih atau orang idiot dan muflis orang yang pailit. Hajar secara bahasa berarti mencegah, dan secara salah adalah mencegah tasyaruf, berbisnis, berinteraksi di dalam harta. Berbeda dengan tasyaruf pada selain harta seperti talak, maka talak yang dilakukan oleh syafih hukumnya sah. Ya, jadi hajar itu adalah larangan berbisnis bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal atau kurang. Jadi bagi orang-orang yang idiot misalnya itu larangan berbisnis, dilarang untuk berbisnis, bertransaksi, ya. Dan juga orang yang pailit atau telah dinyatakan bangkrut, tidak boleh lagi adanya berbisnis, ya. Gitu. Berbeda dengan tasyaruf pada selain harta seperti talak, maka talak yang dilakukan oleh syafih hukumnya sah, kecuali dengan talak, ya, atau talak atau perceraian karena sesuatu hal, misalnya dia bangkrut, pasangannya sudah tidak mau lagi, maka jatuhlah talak segala macam, menggugat talak, cerai, itu sah, nggak apa-apa. Tapi untuk berbisnis tidak boleh, karena orang itu yang pertama adalah kurang akalnya, dan kedua adalah orang yang di dalam masa pailit. Gitu. Pertanyaan yang ke-11 adalah sebutkan pembagian orang-orang yang dihajar, ya. Jadi pembagian orang-orang yang dihajar atau dilarang untuk berbisnis, ya. Maka di sini musonif menjadikan hajj pada 6 orang, yaitu yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak boleh itu untuk melakukan yang namanya berbisnis itu karena akalnya belum sampai. Yang kedua orang gila. Orang gila juga sama, tidak boleh melakukan transaksi berbisnis. Kemudian syafih atau idiot, menjelaskan syafih dengan perkataan beliau yang menyia-nyiakan hartanya, maksudnya syafih yang tidak bisa mentasyarufkan harta sesuai dengan semestinya. Jadi orang idiot yang tidak bisa menggunakan harta sesuai dengan semestinya, itu tidak boleh dia untuk melakukan transaksi berbisnis. Kemudian muflis, orang yang pailit, ya, secara bahasa orang yang hartanya telah menjadi uang receh. Kemudian kata-kata ini dijadikan sebagai kinayah yang menunjukkan sedikitnya atau harta tidak dimiliki. Jadi orang-orang yang sudah pailit, orang-orang yang sudah bangkrut, ya, dari usahanya dan uangnya sudah menjadi uang receh, maka kata-kata ini dijadikan sebagai kinayah yang menunjukkan sedikitnya harta atau tidak memiliki harta, maka tidak dilarang untuk berbisnis, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah budak. Budak yang tidak diberi izin untuk berdagang sehingga tidak syah tanpa seizin majikannya. Jadi budak, kalau zaman dulu kan budak tidak boleh dia melakukan bisnis apabila tidak diizinkan oleh majikannya. Kemudian pertanyaan yang ke-12, apakah pengertian ijarah? Jadi lafadz ijarah dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur, dan ada yang menghikayahkan bahwa hamzahnya terbaca dalam domah. Ijarah secara bahasa adalah nama sebuah ongkos, dan secara syara adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang dimaksud dan menerima sesuatu untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui syarat-syarat masing-masing dari orang yang menyewakan
dan menyewa adalah pintar atau rushd dan tidak ada paksaan dengan manfaat yang telah diketahui. Ya, jadi ijarah itu adalah sewa menyewa. Ya. Orang misalnya menyewakan motor untuk dijadikan ojek, misalnya kan, dijadikan alat transportasi, maka di sini adalah ada akadnya yang namanya ijarah, sewa menyewa. Orang yang menyewa motor tersebut harus menjaganya, merawatnya, dan harus memberikan hasil daripada usahanya itu, usaha ojek misalnya, kepada yang mempunyai motor. Jadi ada timbal balik itu sesuai dengan jumlah yang disepakati. Kemudian yang 13 adalah apa saja syarat ijarah. Syarat sahnya menyewa apa yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa syarat yang dijalankan oleh musannif. Dengan perkataan beliau, ketika manfaat barang tersebut dibatasi kira-kira dengan salah satu dari dua perkara, yaitu ada kalanya waktu, seperti saya menyewakan rumah ini padamu selama setahun, atau dibatasi dengan pekerjaan seperti saya menyewamu untuk menjahit baju ini, ya. Jadi syarat-syarat ijarah itu adalah biasanya pada masalah waktu, ya. Misalnya salah satunya adalah saya menyewakan ruko ini kepadamu untuk usaha selama 2 tahun. Nah itu, jadi ada serah terimanya, berapa lama ijarah itu disepakati, ijarah penyewaan ruko itu disepakati, harus ada kesepakatannya. Begitu juga misalnya kita menyewa teknisi atau tenaga, misalnya tenaga jahit, saya menyewa kamu, tenaga kamu selama setahun, maka dalam keterikatan perjanjian tersebut, ya, keterikatan perjanjian tersebut, pekerja tersebut tidak boleh lagi berpindah kerja kemanapun, ya, dengan alasan apapun sebelum batas waktunya itu selesai. Sama aja dengan sewa kontrakan, misalnya ruko, yang punya tidak boleh ngusir atau memutus perjanjian tersebut sampai pada waktunya, misalnya 2 tahun atau setahun gitu, ya. Kemudian bagaimana nomor 14, bagaimanakah hukum ijarah? Akad ijarah tidak batal sebab kematian salah satu dari dua orang yang akad, maksudnya orang yang menyewakan dan yang menyewa, dan tidak batal sebab kedua orang yang melakukan akad meninggal dunia. Bahkan akad ijarah tetap berlangsung setelah keduanya meninggal hingga masa akad telah habis, dan ahli waris penyewa menggantikan posisinya untuk memanfaatkan barang yang disewanya. Jadi yang namanya akad ijarah hukumnya itu tidak akan batal. Akad sewa menyewa itu tidak akan batal walaupun si penyewa atau yang menyewakan itu meninggal dunia. Maka bagi penyewa bisa digunakan manfaat itu tersebut oleh ahli warisnya. Jadi ahli waris di sini yang meneruskan penyewaan barang atau jasa tersebut, atau misalnya kontrakan tersebut. Jadi ahli waris yang meneruskan. Kemudian apabila yang menyewakan juga meninggal dunia, maka ahli waris tidak boleh memutus sewa menyewa tersebut, harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan yang ke-15 adalah sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya kurban dan usia berapakah untuk hewan kambing yang sudah bisa untuk berkurban?
Jadi hukumnya kurban adalah sunnah muakkad bagi orang yang merdeka dan bukan budak, yang mampu untuk berkorban dengan menyembelih hewan berumur 1 tahun atau yang sudah tanggal giginya meskipun belum sempurna umur 1 tahun, ya. Jadi umur hewan kurban itu adalah 1 tahun atau yang telah tanggal giginya walaupun belum genap berumur 1 tahun. Untuk kambing kacang itu adalah umur 2 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk onta 5 tahun, ya. Jadi itulah umur hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk berkorban. Kemudian tidak lupa bahwa ketika penyembelihan itu menentukan hewan yang akan dijadikan korban adalah hewan yang benar-benar bagus. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian. Saya sempurnakan. Hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin.